How we can protect ourselves from the evil one. Bagaimana kita harus melindungi diri kita dari segala jenis campur tangan atau gangguan setan. An ounce of protection is worth a pound of cure. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal ini dilakukan melalui latihan-latihan rohani. Sedangkan pelayanan pembebasan biasanya untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari kurangnya perlindungan rohani. Rasul Petrus dalam suratnya di 1 Petrus 5, 8-9 memperingatkan agar kita tetap waspada terhadap serangan musuh yang seperti singa yang mengaum-ngaum menunggu kesempatan yang tepat untuk memangsa kita. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana iblis masuk dalam hidup kita. Pintu masuk iblis dalam hidup kita, pertama, kita menyebutnya iniquitous life, hidup yang tidak mengaku dosa, gaya hidup yang tidak bertobat, termasuk di dalamnya gaya hidup tidak bermoral, dan hubungan yang melanggar norma sosial dan moral. Kedua, nafsu, emosi, dan keinginan yang tidak terkendali, berupa kemarahan, kebencian, tidak memaafkan, iri hati, kemalasan, keputusasaan. Di sini di dalamnya ada depresi dan tanpa harapan, nafsu seksual, kecemburuan, kesombongan, pengagungan diri, kerakusan dan ketamakan. Semua ini sering kita sebut dengan 7 dosa pokok. Ketiga, kontak langsung dengan dunia supranatural melalui praktik okultisme. Penggunaan pengetahuan esoteris, yaitu pengetahuan tentang cara memiliki kekuatan atas orang dan peristiwa. Keempat, penggunaan dari mata ketiga dan kemampuan psikis. Kondisi dan dosa-dosa ini, jika tidak benar-benar dipertobatkan, ditinggalkan, diakui, dan diperbaiki, dapat menjadi jalan masuk bagi serangan demonik untuk menguasai jiwa seseorang. Praktik-praktik okultisme sebagai pintu masuk iblis, seperti penyembuhan psikis, pembacaan bola kristal, penyembuhan alternatif, penyembuhan energi, penyembuhan magnetis, dan penyembuhan prana. Juga penggunaan jasa paranormal, reinkarnasi dan kehidupan sebelumnya, satanisme, mantra dan sihir, pencarian petunjuk spiritual, dan kartu tarot. Saudara-saudari terkasih, sebagai umat Katolik, kita hendaknya tidak mencari manfaat dari kekuatan spiritual di luar Tuhan, atau membuka pintu-pintu yang memungkinkan roh jahat menyerang kita. Praktik ilmu gaib bertentangan langsung atau tidak langsung dengan perintah pertama dari 10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai spiritual warfare, peperangan rohani. Setiap hari kita terlibat dalam peperangan rohani. Lawan kita bukanlah manusia, bukan darah dan daging. Kita melawan kuasa kegelapan, penguasa dunia, dan roh-roh jahat di udara, seperti tertulis di Efesus 6:12. Peperangan ini menentukan nasib kekal kita, karena iblis berusaha menghancurkan karya Allah dalam diri kita. Musuh kita bersifat rohani, maka senjata kita pun harus bersifat rohani. Jadi dari manakah datangnya pertolongan kita? Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121, 1-2. Perlindungan utama kita adalah sakramen. Perlengkapan terkuat melawan godaan iblis adalah hidup dalam rahmat Allah yang diberikan melalui hidup sakramental gereja. Dalam sakramen, Yesus sendiri bertarung bersama dan untuk kita. Sakramen sebagai perlengkapan rohani. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda rahmat yang berdaya guna, diinstitusikan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja untuk menganugerahkan kehidupan ilahi, berdasarkan KGK 1131. Ada 7 sakramen yang dibentuk oleh Kristus: baptis, krisma, ekaristi, tobat, pengurapan orang sakit, imamat, perkawinan. Sakramen menyentuh seluruh tahap kehidupan Kristen, dari kelahiran, baptis, pertumbuhan krisma, penyembuhan, tobat, dan pengurapan,
misi, imamat, dan perkawinan. Semua berdasarkan KGK 1210. Kuasa sakramen, kekuatan yang keluar dari tubuh mistik Kristus, dihidupkan oleh Roh Kudus dalam gereja. Efek sakramen berasal dari Kristus sendiri, bukan dari manusia, bukan dari imam, bukan dari diaken, melainkan melalui kemenangannya atas maut dan kuasa kegelapan. Sakramen sebagai senjata perperangan rohani, senjata utama melawan iblis. Bersifat menyembuhkan, seperti sakramen pengurapan orang sakit. Bersifat mengampuni, seperti sakramen tobat. Bersifat menguatkan, seperti ekaristi. Bersifat menguduskan, itu berlaku untuk semua sakramen-sakramen. Kristus sendiri bertarung melalui sakramen-sakramen gereja. Pesan utamanya adalah, sakramen adalah senjata ilahi yang diberikan Kristus kepada gereja untuk memenangkan pertarungan rohani dan membawa kita kepada keselamatan kekal. Dalam sakramen kita tidak pasif, kita diikutsertakan dalam kemenangan Kristus. Mengapa kita sering gagal memaksimalkan kekuatan sakramen? Potensi yang tidak digunakan. Kita sering gagal memanfaatkan sepenuhnya sakramen sebagai senjata dalam perjuangan rohani sehari-hari melawan iblis, karena kita tidak menggunakan sakramen itu. Ketergantungan pada disposisi kita, yaitu sikap, niat, dan keadaan mental yang mempengaruhi seseorang. Efektivitas sakramen sangat tergantung pada kesiapan dan disposisi kita saat menerimanya. Rahmat selalu diberikan, tetapi syarat harus dipenuhi. Kristus selalu memberikan rahmat, namun kita harus memiliki motivasi dan kondisi yang benar untuk menerima rahmat tersebut. Sakramen adalah perjumpaan nyata dengan Tuhan. Sakramen adalah perjumpaan langsung dengan Tuhan yang hidup. Di sini penting juga pertobatan dan iman. Untuk menghasilkan buah rohani yang melimpah dari perjumpaan ini, pertobatan dan iman adalah faktor-faktor krusial yang harus ada. Baptisan adalah dasar kehidupan Kristiani, pintu masuk kehidupan dalam roh, dan jalan untuk menerima sakramen lainnya. Melalui baptisan, kita dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak Allah, dan menjadi anggota gereja. Dalam gereja awal, eksorsisme adalah bagian penting dari ritus pembaptisan, karena para pemeluk baru dari paganisme perlu dibersihkan dari pengaruh penyembahan berhala. Ritus baptisan saat ini masih mencakup eksorsisme kecil, di mana orang tua dan wali baptis menolak setan dan mengakui iman akan Allah Tritunggal bagi anak yang dibaptis. Dalam ritus inisiasi Kristen untuk orang dewasa, calon baptis sendiri yang menolak setan dan mengakui imannya. Kurangnya iman atau kontaminasi iman dapat membuka pintu bagi pengaruh jahat. Karena itu, penting untuk memastikan apakah seorang sudah dibaptis dalam gereja Katolik sebelum memberikan bantuan spiritual. Sakramen baptis memiliki kuasa membebaskan dari pengaruh jahat, terutama jika dibaptis hidup sesuai janji baptisnya sebagai imam, nabi, dan raja, sehingga terlindung dari kuasa kegelapan. Intinya, sakramen baptis adalah sakramen pembebasan dan perlindungan rohani yang mengikat orang beriman dengan Kristus dan gereja. Sakramen penguatan, peneguhan iman dan perutusan. Sakramen penguatan adalah satu dari 3 sakramen inisiasi Kristen bersama sakramen baptis dan sakramen ekaristi yang menyempurnakan rahmat baptisan. KGK 1285. Melalui penguatan, kita diikat lebih erat dengan gereja dan dikuatkan secara istimewa oleh Roh Kudus. Ini mempersiapkan kita sebagai saksi Kristus sejati untuk menyebarkan dan membela iman melalui perkataan dan perbuatan. Saat diurapi, kita menerima materai Roh Kudus, sebuah tanda kepemilikan dan otoritas ilahi yang mengesahkan perutusan rohani kita. Melalui sakramen Krisma, Roh Kudus mengaruniakan 7 karunia roh, yaitu roh kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, kesalehan, dan takut akan Allah. Sakramen Ekaristi. Ekaristi Kudus menyempurnakan inisiasi Kristen. Oleh pembaptisan, orang diangkat ke martabat imamat rajawi, dan oleh penguatan makin dijadikan serupa dengan Kristus. Oleh Ekaristi, ia mengambil bagian dalam kurban Tuhan bersama seluruh jemaat. KGK 1322. Semakin sering kita melakukan peperangan rohani, semakin kita membutuhkan menerima Ekaristi Kudus secara fisik. Sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat.
KGK 1423-1424. Sakramen tobat menyucikan langkah-langkah pertobatan pribadi dan gerejawi, pertobatan, penyesalan, dan pemulihan. Disebut juga sakramen rekonsiliasi karena menyampaikan kasih Allah yang memperdamaikan. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tuhan memanggil kita, pergilah, berdamailah dulu dengan saudaramu. Dosa yang tidak diakui adalah salah satu celah rohani terbesar yang membuka jalan bagi kejahatan. Hal ini membuat manusia rentan terhadap pengaruh-pengaruh jahat dan setan. Berkat melalui sakramen tobat. Melalui sakramen tobat, kita terbebas dari cengkraman iblis. Selain pengampunan dosa, kita menerima rahmat penyembuhan jiwa dan kekuatan melawan godaan. Sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan adalah perjanjian kudus antara seorang pria dan wanita untuk membentuk kemitraan seumur hidup demi kebaikan mereka serta kelahiran dan pendidikan anak. Dalam Kristus, perjanjian ini diangkat menjadi sakramen yang memperkuat dan menguduskan pasangan untuk hidup bersama dalam kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab suci. Namun saat ini perkawinan diserang secara rohani. Hidup bersama di luar sakramen membuka diri terhadap pengaruh jahat. Hubungan yang tidak setia juga menjadi celah spiritual yang menghalangi rahmat. Sakramen pengurapan orang sakit. Gereja mengajarkan bahwa di antara ketujuh sakramen, sakramen pengurapan orang sakit secara khusus diberikan untuk menguatkan mereka yang menderita sakit berat atau mengalami kelemahan karena lanjut usia. Sakramen ini membawa rahmat, damai, dan keberanian untuk menghadapi penderitaan, serta membantu melawan rasa takut, putus asa, dan kecemasan dalam menghadapi kematian. Dengan kuasa Roh Kudus, sakramen ini memberikan kesembuhan, terutama bagi jiwa, dan jika sesuai dengan kehendak Allah, juga bagi tubuh. Dalam pelaksanaan pelayanan pembebasan rohani dan eksorsisme, telah terbukti bahwa penggunaan sakramen pengurapan orang sakit sangat efektif dalam menahan dan menghentikan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh serangan dan pembalasan dari roh-roh jahat. Sakramen imamat. Sakramen imamat adalah perutusan suci yang diberikan Kristus kepada para rasul dan diteruskan dalam gereja hingga akhir zaman. Sakramen ini memiliki 3 tingkat, uskup, imam, dan diakon. Pelayanan imamat bukan sekedar tugas biasa, melainkan bagian dari pertempuran rohani. Imam adalah tentara rohani yang melayani Allah dalam perperangan spiritual. Pelayanan Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat dilanjutkan oleh para imam yang diutus untuk menguduskan, mengajar, dan memimpin umat Allah. Pelayanan pembebasan rohani dan eksorsisme adalah bagian penting dari tugas pengudusan para imam, bukan tambahan, melainkan bagian hakiki dari pelayanan imamat. Sakramentali, senjata rohani kita. Apa itu sakramentali? Gereja menetapkan sakramentali sebagai tanda-tanda suci yang mirip dengan sakramen. Sakramentali membawa dampak rohani melalui doa gereja, menyiapkan hati umat untuk menerima rahmat sakramen, dan menguduskan berbagai momen dalam hidup. Contoh sakramentali: berkat atas orang dan benda, pemberkatan gereja, dan eksorsisme. Eksorsisme adalah doa resmi gereja untuk mengusir roh jahat. Eksorsisme agung hanya dilakukan oleh imam dengan izin uskup. Bagaimana kita melindungi diri kita dari si jahat? Kita bisa melindungi diri kita dari si jahat dengan hidup dalam rahmat dan membangun kebajikan yang bertentangan dengan sifat-sifat si jahat. Hidup baik adalah bentuk perlawanan rohani. Kerendahan hati membuka pintu rahmat Allah. Yakobus 4:6 menulis, Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi memberi pertolongan kepada mereka yang rendah hati. Santo Ignatius dari Loyola mengajarkan bahwa Allah tidak akan menolak kita jika Ia menemukan dalam diri kita kerendahan hati, keinginan tulus akan rahmat-Nya, dan kesiapan bekerja sama dengan kasih karunia-Nya. Santo Jose Maria Escrivá menekankan kuasa ketaatan. Keajaiban terjadi saat kita taat, seperti Petrus yang menangkap banyak ikan setelah menurut perkataan Yesus. Santo Alfonsus Liguori mengingatkan, yang mengandalkan diri sendiri akan tersesat, tetapi yang percaya kepada Tuhan akan mampu melakukan segalanya.
Akhir kata, Efesus 6:14 mengajak kita mengenakan perlengkapan rohani, sabuk kebenaran, baju zirah keadilan, dan kesiapan memberitakan Injil damai sejahtera. Yohanes 16:33 memberikan penghiburan, dunia memang penuh penderitaan, tetapi Kristus telah mengalahkannya. 1 Petrus 5:8-9 memperingati kita untuk berjaga dan waspada, karena iblis mengintai seperti singa lapar. Lawanlah dengan iman yang teguh. Tuhan Yesus memberkati.